Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Untuk kuliah hari ini Bapak akan lanjutkan tentang digital marketing menggunakan Instagram. Salah satu dari bagian penting dari Instagram adalah foto, ya. Karena Instagram itu hampir bisa dikatakan isinya banyak sekali foto. Nah, ini ada 7 tips foto produk agar calon pembeli terpikat, ya. Ini ditulis oleh Giovanni Nerissa Arfiana, ya, seorang jurnalis, ya. Oke, kita langsung aja. Pertama, kita harus gunakan properti yang sederhana, ya. Gunakan properti yang sederhana seperti contoh saja ini, ya, misalnya. Ini propertinya hanya toples gitu, ya. Satu saja sudah cukup. Ini contohnya. Kemudian tidak harus mahal gitu, ya. Jadi toplesnya harganya lebih terjangkau gitu. Kemudian kita harus bisa mengambil angle-nya, ya, angle atau sudut pengambilan foto. Nah, kemudian juga jangan sampai foto yang kita ambil itu kabur, ya, harus jelas. Jadi kalau untuk foto saat ini menggunakan HP saja sudah bisa, berani, ya. Karena HP sekarang itu resolusinya sangat tinggi, ya, berapa megapiksel begitu. Sehingga tetap bisa pede, ya. Nah, supaya lebih jelas gambarnya, maka sebaiknya latar belakang putih, ya, seperti di gambar ini. Latar belakangnya putih. Dan pengambilan gambarnya dari samping, kalau memang ini sudah cukup jelas, ya. Atau kalau makanan itu bisa dari atas, ya. Bisa dari atas angle-nya. Jadi ini dari samping atau di atas, atau kita bisa mengambil dari beberapa angle. Jadi dari atas sudut pengambilannya atau dari samping. Kemudian masalah pencahayaan. Nah, diupayakan kalau bisa sih punya peralatan pencahayaan, ya. Jadi hasilnya menjadi optimal. Misalnya di sini contohnya, ya, dia menggunakan pencahayaan studio ini, ya. Tapi kalau mahal, ya mending di luar gitu, ya, di luar atau tidak di dalam rumah. Lebih jelas, ya, pencahayaan dengan matahari. Tapi kalau masih ada modal, belilah pencahayaan studio seperti ini, ya. Banyak dijual di toko-toko online, ya, bisa Anda beli. Ya. Kemudian sekali lagi masih latar belakangnya putih, ya, dibuat putih supaya jelas. Ya, makanan yang akan difoto ini jelas, produknya jelas. Kemudian, nah, yang ini juga tidak bisa ditawar, ya, pakailah tripod. Kenapa pakai tripod? Tentu saja supaya stabil gambarnya, tidak bergoyang pada saat take gambar atau mengambil gambar, ya. Jadi stabil. Dan dengan tripod ini kita bisa mengatur posisi lebih mudah, ya, karena tripod itu tidak memerlukan orang, tapi cukup tongkat 3 kaki, ya, tripod yang memegang kamera kita, semacam itu. Jadi pengaturan angle-nya juga menjadi lebih mudah. Ya, jadi tripod ini sebenarnya fungsinya supaya tidak blur atau kabur saat take gambar. Ini penting sekali, ya. Jangan sampai produk Anda itu tidak jelas. Nah, ini yang keempat adalah kita bisa mengambil gambar dari beberapa sudut pengambilan, ya, atau angle, ya. Bisa mengambil dari beberapa angle, bisa dari depan misalnya, dari samping, dari belakang, dari atas. Ini ada 4 angle, ya. Depan, belakang, samping, atas, ya. Kemudian ditata sebaik mungkin, semacam ini. Jadi bisa jadi pembeli itu ingin tampil produknya misalnya dari belakang, itu gimana sih gitu, ya, atau dari atas seperti apa gitu, ya, atau mungkin dari depan.
Jadi kalau bisa kita lengkapi tampilan angle-nya, nanti bisa masuk kalau di Instagram itu ya, nanti bisa bisa menjadi semacam slide gitu ya, bisa semacam slide. Kemudian setelah apa tadi angle ya, angle detail ya, foto itu diupayakan detail. Jadi bisa dibuat misalnya blur di belakang tapi detail di depan. Misalnya yang kita foto itu betul-betul jelas. Sementara yang lain kita buat kabur nggak apa-apa. Jadi ada tuh uh, ada fasilitasnya untuk membuat kabur di belakang tapi di depannya menjadi jelas atau target kita menjadi jelas. Nah, jadi di sini misalnya foto tentang burger yang ada keju mozzarellanya. Dan daging burgernya kelihatan begitu jelas ya, detail. Termasuk juga kentang-kentangnya nih ya. Lalu juga pastikan warna di foto tidak berbeda. Jadi warna di foto pastikan tidak berbeda. Jadi jangan sampai warna ya bisa jadi karena pencahayaan itu warnanya ada agak sedikit berubah. Ya, makanya paling baik sebenarnya menggunakan pencahayaan studio. Jadi itu dia warna yang ditampilkan foto memang persis seperti bendanya ya, karena cukup pencahayaannya cukup sehingga optimal ya pantulan cahayanya sehingga kelihatan jelas warnanya. Nah, ini menghindari pembeli menjadi kecewa apabila misalnya loh warnanya ternyata kok nggak sesuai dengan keinginan mereka ya. Misalnya walaupun misalnya putih tapi kelihatan di gambar krim gitu ya. Itu juga sudah kecewa ya walaupun sudah mendekati. Nah, yang paling penting juga adalah carilah inspirasi. Jadi misalnya gambar ini digabung dengan gambar apa? Misalnya ini contohnya tas itu digabung dengan gambar kotak gitu misalnya. Ini inspirasi supaya kelihatan misalnya menyatu ya antara tas dengan kotak warnanya disamakan putih misalnya menyatu gambarnya dan kelihatan menyendiri karena tasnya di atas dari bukan di bawahnya di atas menyendiri seakan-akan dia eksklusif gitu ya. Ini contoh saja. Lalu latar belakangnya dikasih warna ini apa ya semacam merah merah dadu gitu ya, merah dadu sehingga warna putih ini mencolok gitu ya, eye catching banget gitu ya. Ini contoh saja. Sebaliknya kalau di atasnya hitam maka dikasih warnanya putih latar belakangnya gitu ya. Oke. Ini adalah 7 cara dan Bapak minta kamu buat praktek ya, membuat foto masing-masing anak membuat 3 foto ya, produk apa saja terserah ya, dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu pertama gunakan properti yang sederhana yang ada di rumah kita, nggak usah cari-cari, nggak usah beli gitu ya. Lalu pencahayaannya yang baik, kalau nggak punya pencahayaan studio ya pada saat cuaca cerah di luar gitu ya fotonya. Kemudian juga pakai tripod ya, ini tripod kan murah ya. Diupayakan pakai tripod supaya tidak goyang ya, tidak goyang. Atau kalau enggak ya ditaruh di mana supaya nggak goyang pengambilan gambar. Karena kan pengambilan gambar itu bisa lebih apa ya, lebih fokus, lebih jelas kalau sudah ada yang nyangga. Yang nyangga itu tripodnya, kita tinggal pencet saja ya. Dan juga ambillah dari beberapa sudut ya atau beberapa angle di sini misalnya contoh sepatu ada 5 angle dari depan, belakang, atas, samping. Kemudian juga buatlah fotonya menjadi detail ya. Kalau di mana Lazada itu dia bisa melihat gambar kalau diklik gitu ya, gambar sepatu misalnya, dia sampai wah ini jadi bisa seperti diperbesar, jadi warnanya bisa jelas sekali, kemudian bagian-bagian bisa jelas, bisa kita sorot seperti ada kaca pembesarnya. Ya paling tidak kalian bisa detail gitu ya, gambarnya bisa detail.
Kemudian pastikan warna foto tidak berbeda dengan warna produknya. Jadi kalau di produknya warnanya putih, ya di fotonya putih ya produknya betul putih. Jangan ini hasil dari rekayasa itu nggak boleh. Jadi fotonya sebenarnya warnanya agak-agak kebiru-biruan gitu atau coklat. Digambar putih karena direkayasa menggunakan Photoshop, nggak boleh ya. Harus sesuai supaya pembeli tidak kecewa. Itu ya. Nah, nanti masalah inspirasi bagaimana menggabungkan fotonya silakan ya. Anda atur sendiri melalui properti, latar belakangnya seperti apa supaya kelihatan jelas. Saya rasa cukup ya untuk uh, kuliah tentang pengambilan gambar atau foto ini. Mudah-mudahan 3 gambar yang ada di store ke kami nanti ya dikirim ke saya boleh ya di indra.unrio@gmail.com ya atau dikirim ke Pak Zaidir juga boleh nggak apa-apa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.